Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kali ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kuasa Ada di Tangan Tuhan. Saya mengambilnya dari firman Tuhan yang berasal dari 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini jelas sekali memastikan bahwa kuasa untuk menghidupkan dan mematikan sepenuhnya hanya ada di tangan Tuhan. Jadi seandainya seseorang meninggal dunia, meski kata orang karena diakibatkan oleh sesuatu, entah tertabrak atau apapun, atau kata dokter dikarenakan oleh suatu penyakit. Tetapi menurut Alkitab dan menurut orang yang percaya, beriman kepada Tuhan, semua itu karena kehendak Tuhan. Dan sudah waktunya orang itu dipanggil oleh Tuhan. Terserah pemicunya lewat apapun itu. Ada juga yang sebenarnya bisa mematikan seorang manusia, jika memang si manusianya itu memang sudah menolak kehidupan yang Tuhan beri, alias sudah putus asa atau bosan hidup. Nah, lalu hal apa lagi kah yang biasanya kita pikir bisa mematikan seseorang? Yang pertama, saudara, senjata sehebat apapun itu ternyata tidak dapat mematikan manusia. Buktinya begini, saudara. Suatu ketika seorang teman mengirimi saya video dan foto kesaksian seorang mahasiswa STT Dulos yang bernama Domingus. Satu ketika, saudara-saudara, dia itu dipenggal lehernya hampir putus, hingga sisa hanya seperempatnya lagi saja oleh sekelompok massa yang jahat, yang merusak, membakar, dan membunuhi para mahasiswa di sekolah Alkitab tersebut. Hampir seluruh saraf, urat, dan bahkan tulang lehernya sudah putus. Saya melihatnya itu lewat foto-foto yang dikirimkan. Dalam keadaan sekarat di sebuah lapangan, Domingus ini baru ditolong dan dibawa ke rumah sakit oleh orang-orang setelah berjam-jam kemudian. Dari kira-kira jam 11 atau jam 12 malam, dan dia baru ditolong sekitar subuh dan dibawa ke rumah sakit. Ketika dia berada di rumah sakit, dia sudah ditempatkan saja dan tanpa ditangani lebih lanjut karena nampak sudah tidak ada lagi kehidupan. Mungkin sudah dianggap sudah mati. Tapi nyatanya senjata seperti apapun yang mengakibatkan luka separah apapun tak punya kuasa untuk mematikan seseorang manusia. Dan sekarang, saudara, oleh kuasa mujizat Tuhan, ternyata Domingus itu bisa hidup kembali dan bahkan sehat sampai sekarang ini. Itulah kuasa Tuhan, saudara. Tidak ada yang bisa mematikan, tidak ada yang bisa menghidupkan manusia, siapapun itu. Hanya Tuhan yang berkuasa atas semua itu. Yang kedua, ternyata sakit berat juga tidak dapat mematikan manusia. Berkali-kali saya menjadi saksi bagaimana Tuhan menyembuhkan dan kembali memberi umur panjang pada mereka yang sudah divonis para dokter ahli. Bahkan para dokter ahli tadi mengatakan bahwa orang tersebut pasti mati dalam waktu dekat. Tapi nyatanya berbagai penyakit yang sudah tak terobati itu sama sekali tak punya kuasa apapun untuk bisa mematikan seorang manusia. Satu ketika anak seorang teman tertabrak. Kepalanya terbentur sangat keras. Dan jika ingin selamat menurut dokter, dia harus segera dioperasi untuk membuang gumpalan darah di kepalanya. Menurut tim medis, kemungkinan untuk hidup hanya 30% jika tak segera dioperasi.
Tapi karena keluarga tersebut tak punya cukup biaya besar untuk pengoperasian tadi, maka terpaksa si pasien dibiarkan terbengkalai kurang lebih selama 5 hari dalam keadaan koma. Tapi aneh dan ajaib, kuasa Tuhan menjawab doa keluarga itu. Di hari ke-6 anak itu Tuhan bangunkan dengan ajaib dan selamat sehat sampai sekarang ini. Saudara, memang para dokter ahli tadi bukan sembarangan mendiagnosa tentunya. Keputusan mereka tentunya berdasarkan penelitian dan pengalaman medis yang pasti harus bisa mereka pertanggungjawabkan. Tetapi sesungguhnya kembali lagi, kematian itu bukan di tangan sakit penyakit atau karena penyakit apapun, melainkan hanya di tangan Tuhan saja yang memang telah memutuskan bahwa orang tersebut atau siapapun harus mati saat itu. Yang ketiga, saudara, ternyata saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan celaka dan bencana pun tidak bisa mematikan manusia. Dari mana saya bisa mengatakan itu, saudara? Saudara, kita mendengar ada banyak bagaimana bencana ataupun kecelakaan yang menimbulkan kematian. Tapi saudara-saudara, menurut saya dan menurut banyak orang-orang beriman, kematian orang tersebut bukanlah karena kecelakaan maupun oleh karena bencana, melainkan hanya salah satu cara Tuhan atau jalan Tuhan untuk mencapai apa yang telah ditetapkan, bahwa hari itu orang-orang tersebut memang harus mati, harus meninggal, entah lewat jalan atau cara apapun. Satu ketika, saudara, belasan tahun yang lalu, teman SMP anak saya yang pertama ditabrak kereta api cepat Jakarta-Surabaya. Kepalanya terbentur amat keras, hampir pecah total. Namun oleh keajaiban Tuhan, anak itu tidak mati. Malah setelah sembuh dioperasi kepalanya, anak yang tadinya agak kurang pandai, tidak berprestasi di sekolahnya, malah berubah, saudara. Jadi anak yang terpandai justru di sekolahnya. Luar biasa Tuhan, saudara. Lagi suatu saat, ini kesaksian terjadi atas keponakan saya, anak kakak saya perempuan. Suatu ketika keponakan saya tadi bersama dengan 4 temannya mengendarai mobil Avanza yang disupiri oleh salah satu temannya. Tapi di satu perlintasan kereta api yang tanpa palang pintu, mobil tersebut ditabrak oleh kereta api sampai terseret ratusan meter, saudara. 4 kawannya semua mati dengan luka sangat parah. Tapi anehnya, keponakan saya kok tidak apa-apa. Selain hanya luka ringan saja. Jadi semakin kita harus percaya, saudara, bahwa keputusan mati atau hidup, naik atau turun, maju atau mundur, miskin atau kaya, itu semua hanya ada di tangan Tuhan saja. Itu tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi seandainya kita sekarang, saudara, sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang sungguh mengerikan yang terjadi pada kita sekarang ini, bahkan pada bangsa ini, bahkan pada seluruh dunia ini. Tapi saya mau katakan seperti yang Tuhan perintahkan, bersyukurlah atas segala perkara. Tetaplah mengucap syukur. Kita percaya Tuhan tidak akan tinggal diam, saudara. Tapi sebaliknya, jika kita tengah alami hal-hal yang memang baik, juga kita harus semakin bersyukur ke hadapan Tuhan. Karena meski lewat keadaan seperti apapun, entah itu baik, entah itu buruk atau apapun, percayalah Tuhan Maha Sanggup untuk mendatangkan atau mengubahkannya dari buruk menjadi sesuatu yang baik, bahkan istimewa. Kita bisa membaca itu dalam peristiwa Yusuf di Kejadian 50 ayat yang ke-20. Mari saudara, kita tahu sekarang
kuasa mematikan, kuasa menghidupkan siapapun manusia itu hanya ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu berbaliklah pada Tuhan. Tinggalkan dosamu. Sungguh-sungguhlah pada Tuhan. Berlindunglah pada Tuhan. Maka Tuhan berkuasa menjaga kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat firman Tuhan dan beberapa yang dicontohkan barusan, kami semakin mengerti Tuhan, bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang dapat mencelakakan kami, yang membuat kami mati Tuhan. Apabila kami berjaga, apabila kami berlindung, apabila kami melakukan apa yang Engkau perintahkan. Karena semua kematian, semua celaka, bahaya itu Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan atasnya. Kalau Engkau katakan tidak terjadi atas hidup seseorang, maka pastilah tidak akan terjadi. Tapi apabila Tuhan Engkau membiarkan itu terjadi atas hidup seseorang, kami percaya Tuhan, ada kehendak-Mu yang luar biasa, ada kehendak-Mu yang baik. Semua itu ada di dalam tangan kuat dan kuasa-Mu. Bapa, kami berdoa buat keluarga kami, buat tiap-tiap kami pribadi lepas pribadi, buat orang-orang yang kami kasihi, buat orang-orang yang kami kenal ya Tuhan. Kami berdoa, mohon Engkau melindungi kami, mohon Engkau menjagai kami, jauhkan kami dari mara bahaya, celaka, bahkan kematian akibat wabah sakit penyakit. Kami percaya Engkau berkuasa Tuhan memerintahkan semuanya itu. Perintahkanlah perlindungan atas tiap-tiap kami, maka kami percaya kami akan selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.